Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan tentang library Python Pillow. Anggotanya itu terdiri dari Farhansyah, saya sendiri Cakon Malik Prasmara, kemudian Muhammad Alif Lukmanul Hakim, kemudian Aksan Noval Siswanto, kemudian Wahyu Caturyadi, dan terakhir Josephine Angwen. Apa itu Pillow? Pillow sering disebut PIL, Python Image Library. Yang kedua, versi modern dan diperbarui dari Python Image Library. Ketiga, digunakan untuk membuka, mengedit, dan menyimpan gambar dan dalam berbagai format. Yang keempat, mendukung format seperti JPG, PNG, BMP, GIF, TIFF, dan lain-lain. Terakhir, cocok untuk aplikasi berbasis gambar, manipulasi data gambar, serta integrasi mekanik learning. Instalasi Pillow. Gunakan perintah berikut untuk menginstal Pillow. Yang pertama, Python pip install Pillow. Yang kedua, kompatibel dengan Windows, Mac OS, dan Linux. Jadi di sini beberapa fitur utama dari Pillow, yaitu yang pertama adalah membuka dan menyimpan gambar dengan mendukung berbagai format. Jadi di sini diawali dengan home, pil, import image. Pil itu Pillow. Terus habis itu di baris baris baru image sama dengan image titik open itu untuk ngebuat si image si gambar itu kebuka. Ya, image titik show buka kurung tutup kurung itu untuk nampilin gambar. Dan terakhir di image.save itu fungsinya untuk menyimpan gambar dalam format tertentu. Kalau di sininya dalam format PNG. Selanjutnya yang kedua itu adalah mengubah ukuran gambar resize. Jadi fitur ini fungsinya itu ngebuat image kita itu size-nya bisa dimanipulasi jadi resolusi yang kita mau. Misal dari full HD ke 720p bisa. Dengan komen resize image sama dengan image titik resize buka kurung 200 buka kurung 2 kali 200, 200. Ini resolusi ini yang 200 ini tutup kurung resize image titik show. Ini buat ngebuat komen buat nampilin si resize image. Terus yang ketiga itu memotong gambar cropping. Ini fungsinya itu seperti namanya fungsinya buat ngemotong gambar yang sesuai yang diinginkan dengan komen cropped image sama dengan image titik crop buka kurung 50 200 yang bagian 50 200 itu bagian yang mau di crop dari yang atas. Ya, terus cropped image titik show buat menampilkan dan cropped image titik save buat nge-save bagian save gambar yang udah di crop. Yang keempat adalah rotasi dan flip. Rotasi dan flip ini fungsinya itu buat ngerotasiin gambar sesuai derajat atau flip ngebalikin gambar buat gambar kebalik dengan komen untuk rotate itu rotate image sama dengan image titik rotate buka kurung 90 tutup kurung. 90-nya ini berapa derajat yang ingin kita rotasiin dan bawahnya sama seperti sebelumnya. Terus yang untuk flip itu untuk membalik gambar secara horizontal.
Misalkan dengan contoh komen kayak seperti ini, image titik transpose buka kurung image titik flip left right. Jadi ngeflipnya itu muter baliknya itu kiri kanan di sini. Dan diakhiri dengan komen yang sama. Terus fitur kelima, proses animasi GIF. Ini fungsinya untuk sama seperti fitur pertama, tapi bedanya ini kita bisa ngebuka sebuah GIF dengan menggunakan komen seperti ini, GIF image, ini declare-nya sama dengan komennya image titik open buka kurung disable GIF dipakai. Terus dibawahnya for frame in range buka kurung tutup kurung 0, GIF image titik end frames. 0 ini berapa frame yang ingin dikeluarkan. Terus GIF image .6 frame sama GIF image .show buat ngenampilinnya. Fitur ke-6 menambahkan efek. Jadi fitur ke-6 ini fungsinya untuk menambahin filter kayak blur dan semacamnya. Di contoh ini ingin memakai fitur blur. Jadi menggunakan komen image.filter buka kurung image filter.blur memakai blur, dan bawahnya menggunakan komen image show buat ngenampilin dan image save buat nyimpen gambar yang udah di filter. Yang ketujuh, menampilkan informasi dasar pada gambar, dimensi, format, mode, warna. Fungsi ini fitur ini digunakan untuk mencari tahu informasi yang ada pada gambar dengan menggunakan format printnya image.format buat komen formatnya, image.size buat ukuran size, image.mode untuk ukuran mode dengan gambar mode-nya. Selanjutnya di sini ada kelebihan Pillow. Yang pertama ada mudah digunakan untuk pemula maupun pengembang berpengalaman untuk memanipulasi gambar serta dokumentasi resmi yang lengkap dan mudah diikuti. Yang kedua, mendukung banyak format file gambar seperti PNG, BMP, GIF, atau juga TIFF. Yang ketiga, ringan dan cocok untuk manipulasi gambar ringan. Yang keempat, integrasi dengan library lain. Dapat diintegrasikan dengan library lain seperti NumPy, OpenCV, dan framework. Yang kelima, dokumentasi lengkap dan komunitas besar. Nah, ini selanjutnya ada kekurangan Pillow. Yang pertama, kurang optimal untuk operasi berat. Jadi seperti contohnya untuk file-file besar itu kurang cocok digunakan di dalam Pillow ini. Yang kedua, tidak mendukung GPU. Semua operasi dilakukan. Yang kedua, tidak mendukung GPU. Semua operasinya itu dilakukan di CPU sehingga kurang efisien dibandingkan dengan library lain seperti contohnya itu ada OpenCV, dia bisa menggunakan GPU. Yang ketiga, fitur-fiturnya ini terbatas. Maksudnya fiturnya terbatas untuk computer vision. Jadi dia itu tidak memiliki fungsi lanjutan untuk deteksi objek, pengenalan wajah, atau segmentasi gambar. Selanjutnya kekurangannya itu kurangnya akses langsung ke data pixel,
akses pixel melalui API Pillow bisa lambat untuk gambar beresolusi tinggi. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, Pillow ini kurang cocok untuk gambar yang beresolusi tinggi. Terus kompleksitas metadata. Metadata EXIF tidak selalu mudah dimodifikasi atau dipertahankan saat melakukan operasi tertentu, seperti menyimpan ulang gambar dan lain-lain. Terus kekurangan yang terakhir itu tidak mendukung pemrosesan video. Jadi Pillow ini tidak dapat memproses video atau streaming langsung. Ya. Yang membuatnya itu kalah bersaing dengan library lain seperti OpenCV. Kalau di OpenCV itu bisa, kalau di Pillow ini tidak bisa. Contoh penggunaan nyata: 1. Machine learning atau pre-processing gambar, resize, grayscale, augmentasi, ekstraksi fitur sederhana. Yang kedua ada aplikasi web dan mobile, kompresi gambar, pembuatan thumbnail. 3. Computer vision, pipeline sederhana untuk membaca dan memanipulasi data gambar, kolaborasi dengan pustaka lain seperti OpenCV. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, Pillow adalah pustaka Python serbaguna untuk manipulasi gambar. Yang kedua, cocok untuk berbagai aplikasi dari yang sederhana hingga integrasi machine learning. Yang ketiga, meski ada keterbatasan, Pillow tetap menjadi pilihan utama untuk manipulasi gambar ringan. Dan ini referensinya. Yang pertama, dari dokumentasi resmi Pillow atau dari webnya Pillow. Yang kedua, dari tutorialnya komunitas Python. Yang ketiga, dari artikel dan sumber daya tambahan. Cukup sekian yang bisa kita jelaskan tentang library Python Pillow. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.